Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini tema dari sekolah minggu adalah menyambut kedatangan Tuhan. Nats yang kita ambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Mari adik-adik, kita buka kitab kita. Nah, kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Kakak akan bacakan. Mari kita mulai. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Adik-adik, hari ini kita memperingati Minggu Palma. Ada yang tahu nggak Minggu Palma itu minggu apa? Ya, Minggu Palma adalah peringatan sebelum Paskah tentang perjalanan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebelum Ia disalibkan. Injil Yohanes yang tadi kita baca mengisahkan
perjalanan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, ketika itu orang-orang sedang dalam suasana perayaan Paskah. Sebenarnya, perjalanan Yesus masuk ke kota Yerusalem bukanlah perjalanan yang mudah, bahkan perjalanan yang berbahaya. Karena orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah merencanakan untuk menangkap Yesus. Jadi, Yerusalem bukanlah tempat yang aman untuk Yesus, tetapi orang banyak sangat mengharapkan kedatangan Yesus. Mereka telah mendengar mujizat yang telah dibuat Yesus. Ada juga yang bahkan telah menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Orang yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan Yesus telah membuat mujizat memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Semua itu membuat orang-orang berharap untuk berjumpa dengan Yesus Sang Mesias. Mereka berharap agar mereka dilepaskan dari penderitaan dan kesusahan mereka. Adik-adik, menurut para ahli sejarah, keadaan kota Yerusalem di zaman Yesus bukanlah sebuah kota yang sehat. Banyak penduduk hidup sangat miskin, kekurangan makanan, dan tempat tinggal mereka tidak layak, sehingga banyak penyakit yang timbul. Bahkan infeksi gigi ataupun demam yang tinggi saja bisa mengancam nyawa karena mereka tidak punya uang untuk berobat. Ingat gak adik-adik ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam tinggi? Nah, kira-kira seperti itulah kota Yerusalem. Mungkin mirip ya ketika saat ini kita menghadapi pandemi sakit corona, maka mungkin seperti itulah keadaannya ya, banyak orang yang sakit. Nah, karena itu orang-orang sangat merindukan tokoh Mesias untuk melepaskan mereka dari segala penderitaan. Jadi, ketika mereka mendengar bahwa Yesus sedang menuju Yerusalem, bangkitlah harapan dan sukacita mereka bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penderitaan dan kesusahan. Lalu mereka bersiap-siap menyambut Yesus, tetapi mereka gak punya apa-apa untuk menyambutnya. Yang ada di sana hanyalah pohon palem. Daun-daunnya banyak sekali tumbuh di sana. Akhirnya mereka mengambil daun palem yang melambangkan kemenangan dan sukacita. Dengan semangat mereka menantikan Yesus. Mereka membawa daun palem dan melambaikannya untuk menyambut kedatangan Yesus. Bagaimana ya jalan yang akan dilalui Yesus? Apakah ada karpet merah di situ untuk menyambut Yesus? Wah, kita gak punya apa-apa untuk menyambut Yesus, tidak punya karpet merah. Lalu bagaimana ya? Akhirnya mereka bersama-sama membentangkan pakaian mereka di jalan yang akan Yesus lalui. Seperti membentangkan karpet merah, mereka tetap bersukacita. Mereka memberikan apa yang terbaik dari apa yang mereka miliki untuk menyambut Yesus sambil berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Hosana artinya berilah ya Tuhan keselamatan. Seruan mereka adalah harapan bahwa Yesus Sang Mesias akan mengubah hidup mereka.
Lalu masuklah Yesus ke dalam kota Yerusalem dengan naik seekor keledai muda. Yesus kan raja, kenapa ya naik keledai muda? Bukankah raja biasanya menunggangi kuda? Murid-murid Yesus pun tidak mengerti akan hal itu. Tetapi di nats yang tadi kita baca, setelah Yesus dimuliakan, barulah murid-murid teringat tentang nubuat Zakaria. Yesus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Zakaria. Ia datang dengan lembah lembut dan sederhana. Ia naik seekor keledai. Keledai bukan binatang yang malas. Ia memang kelihatan lambat, tapi ia adalah binatang yang tangguh dan mampu menerima beban berat, sehingga semua tugas yang dikerjakannya diselesaikan sampai tuntas. Yesus yang dulu datang dengan menunggangi keledai, ia pun saat ini datang dengan lemah lembut untuk menjumpai kita semua. Bagaimana adik-adik menyambut Yesus yang datang? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.